Halo semuanya, balik lagi sama saya Razan. Sekarang saya mau share tentang pandangan orang Jepang terhadap agama. Ini ini yang aku rasain aja ya, bukan bukan berarti fact. Maksudnya jangan terlalu dipercaya lah omongan aku sekarang. Jadi ini lebih pandangan subjektif terhadap itu dari saya. Jadi yang saya lihat tuh mereka nggak terlalu percaya sama Tuhan. Jadi mereka lebih percaya sama apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang nggak mereka lakukan. Jadi misalnya mereka ngelakuin kejahatan, jadi mereka percaya kalau misalnya mereka melakukan kejahatan sekarang, nanti misalnya ada hal negatif yang datang. Atau misalnya mereka berusaha sekarang, setelah ya bekerja keras lah, mereka bakal dapat hasilnya nanti. Ya, itu yang aku lihat ya di sini. Terus, nah, kenapa mereka nggak terlalu percaya? Mungkin kalau kata aku itu lebih ke nggak logis ya. Maksudnya hal yang nggak kelihatan, yang nggak bisa dirasain, yang nggak bisa dilihat, ya yang nggak kelihatan, yang bisa dirasain, yang nggak bisa ya rasa oleh panca indera lah maksudnya ya. Indra ya itu ya kurang logis ya mungkin buat mereka, jadi mereka kurang percaya sama itu. Tapi kalau misal mereka kayak udah mentok-mentok banget, misalnya lu udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau kita kayak gimana juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, mereka tuh banyak yang kayak even mereka masih ke kuil kan, masih berdoa juga ada. Ini nggak semua orang Jepang ya maksud aku, jadi kebanyakannya aku tahu kayak gitu. Tapi mereka masih ke kuil, masih entah kenapa doa, berharap sesuatu yang mungkin mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk itu. Jadi kayak ya gitu ya, doa misalnya mereka even mereka pergi ke peramal gitu, ngeramal masa depan mereka dan kawan-kawan mereka tuh. Ada sebagian orang tuh yang percaya banget sama si ramalan itu, even kayak harus bayar berapa gitu mahal untuk hanya untuk diramal ya. Ramal terus maksudnya dibilangin, oh kamu sebaiknya gini sebaiknya gitulah. Itu ya nggak sedikit orang yang seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih kayak kurang tempat untuk bersandar untuk sesuatu yang nggak bisa mereka kontrol sendiri ya. Entah itu apa, saya juga kurang paham. Mungkin kayak jodoh atau something ya, jodoh masih bisa dikerja keraskan mungkin ya, tapi kalau udah kerja keras udah mentok gitu, ini mereka ke kuil yang misalnya bagus untuk jodoh gitu ada. Jadi kuil di sini tuh macam-macam, ada kuil yang untuk jodoh bagusnya, ada kuil untuk yang apa, yang kayak untuk lulusan dan kawan-kawan itu, ada yang kayak gitu gitu, ada untuk gitulah ya. Banyak kuil yang kayak gitu, ada si major major ya, kayak jurusan sendiri untuk si kuil-kuilnya itu. Nah itu kayak gitu, jadi kayak mereka percaya atau enggak sih, aneh banget. Kalau udah mentok-mentok aja baru minta gitu, kayak ya mungkin ada ya yang kayak gitu juga kita, cuman eh mungkin ada yang kayak gitu juga, cuman ya gitu, mereka tidak menganut satu agama tertentu gitu. Nah itu tuh sebenarnya basically mereka tuh percaya dulunya. Kalau yang aku dengar kayak, kalau kalian pernah dengar itu Yaoyorozu, itu tuh banyak Tuhan sebenarnya. Asli apa sih, bukan makna ya, istilah untuk banyak Tuhan. Jadi di semua barang itu ada Tuhannya lah. Jadi kayak ya misalnya di sendok ada Tuhan, di makanan ada Tuhan. Jadi mereka lebih menganut itu dulunya sebenarnya. Mungkin sekarang juga ya, saya kurang tahu juga, cuman kayak bukan Tuhan satu Tuhan yang kayak Islam atau Kristen ya, nggak semua Kristen gitu ya, maaf. eh Ya gitu. Jadi di semua barang, di semua apapun itu ada si Tuhan atau ruh atau apapun ya, pokoknya Tuhan lah. Jadi ya gitu, makanya budaya mereka tuh kayak harus dihabisin makanannya itu tuh, kayak apa ya, dihabisin makanannya, dijaga baik-baik barangnya itu tuh
kayak menghargai si sosok Tuhan di seluruh barang itu. Jadi harus menghargai makanan, harus menghargai ini, harus menghargai itu. Jadi di apa ya, gaji di itu apa namanya, dihargain lah. Nah itu sih buat aku itu bagus banget ya. Bukan karena banyak Tuhan ya, bagus kayak karena mereka tuh sangat menghargai di setiap barang gitu. Ya ada barang harus disayang lah, oh ya disayang, sayang di baik-baik, jadi ya dijaga banget lah. Itu yang saya rasain sih dari mereka, dan saya senang sama si budaya itu sendiri. Ya itu bagus, cuman ya itu kurang tempat bersandar di sesuatu yang apa ya, yang kuat gitu. Misalnya kita kan kalau ada Tuhan ya udah ke Tuhan itu bersandar diri dan kawan-kawan, baik bagi yang percaya ya. Buat aku ya kayak gitu. Makanya di sini banyak bunuh diri juga dan kawan-kawan, karena mungkin mereka kurang tempat bersandar kalau udah mentok banget tuh hidupnya. Ya, dan kalau udah nggak percaya Tuhan tuh udah nggak tahu harus kemana bersandarnya. Itu yang agak kasihan juga. Tapi yang tadi untuk kayak menyayangi setiap barang yang mereka pakai dan kawan-kawan, makanya maintenance bagus di sini juga. Mungkin karena itu juga dulunya, sekarang nggak tahu kayak gimana. Gitu. Terus untuk kayak kok ada sih yang misalnya nikah, even di sini ada Christmas kan, ada Valentine, ada macam-macam lah maksudnya. Nikahnya misalnya di gereja, itu bukan berarti mereka menganut si agama itu tersendiri, tapi emang mereka kayak ngambil yang bagus-bagusnya, yang seru-serunya, yang menyenangkan buat mereka. Jadi kayak positif buat mereka tuh diambil aja, mau dari agama mau dari budaya. Itu nggak terlingkup dari agama sebenarnya. Jadi kayak budaya juga itu diambil aja sama mereka. Terus jadi makanya di Christmas juga ada ya, kalau misalnya nikah tuh bisa nikah di gereja. Beda-beda sih, ada nikah di gereja, ada nikah di kuil, tuh macam-macam. Cuman even walaupun mereka nikah di kuil itu belum tentu mereka menganut Buddha atau something. Maksudnya ya di si agama di kuil itu mungkin keluarganya yang menganut itu. So, mereka emang kayak pengen nikah dalam apa ya, suasana Jepangan. Jadi pakai, maksudnya jadi di kuil gitu. Atau ada misal orang-orang yang punya apa ya, seneng sama Amerika gitu, pengennya nikahnya di gereja, budaya-budaya sana yang pakai taksido dan kawan-kawan. Nah itu gitulah. Jadi ya sesenengnya mereka aja lah dipakainya. Itu budaya mau agama kayak, tapi bukan berarti mereka menganut itu. Even yang nganut aja belum tentu nikahnya juga pakai yang dianut. Mungkin ya, saya juga kurang tahu. Jadi ya gitulah lucunya Jepang, tapi agak kasihan juga karena ya kurang tempat bersandar itu yang tadi saya bilang. Gitu aja sharing untuk keagamaannya. Oh, satu lagi mungkin mereka agak kurang apa ya, mereka tuh punya satu interest mungkin sama agama, cuman agak nggak mau nyentuh si perihal agama itu. Jadi misalnya saya Islam deh, terus ada temen yang misalnya oh Islam ya, oh iya gitu. Eh, Kamu sholat ya, iya, tapi nggak apa ya, nggak diper lagi gitu, nggak nanya lebih jauh lagi, karena mereka takut itu tuh hal yang sensitif atau gimana lah. Jadi agak kurang mau menyentuh hal-hal itu kalau misalnya dalam apa yang ngobrol gitu dan kawan-kawan. Agak kayak bukan apatis ya, gimana ya, jadi gitulah. Jadi kayak takut menyentuh hal itu, padahal kita biasa-biasa aja, malah lebih senang kan misalnya ditanya punya interest sama itu gitu ditanya. Tapi mereka tuh masih kayak agak takut gitu sama hal tersebut. Terus kayak agama-agama gitu agak kurang
image-nya masih tidak sebaik itu. Ya soalnya banyak juga kayak agama-agama baru di sini, bukan baru ya, nggak tahu agama apalah itu yang mengandung satu Tuhan juga. Nah, mereka banyak biasanya di depan bukan terminal ya terminal stasiun gitu, ayo apa kayak ngajak ngobrol gitu supaya masuk agamanya dan kawan-kawan tuh banyak kayak gitu juga. Ya itu di luar agama yang kita tahu, maksudnya Kristen, Islam, Katolik, Protestan, Islam, Buddha, Hindu ya, di luar itu ada banyak yang kayak gitu juga. Jadi gitu, jadi mereka agak masih ada ketakutan kebanyakan dari mereka untuk menyentuh hal itu. Jadi ya jangan kaget kalau mereka nggak mau nyentuh hal itu misalnya. Ya, kalau mau ngasih penjelasan ya sok aja, tapi kalau mereka nggak ada interest ya mereka nggak akan masuk lebih dalam lagi untuk hal itu. Ya gitu aja, maaf tadi udah hampir dipotong, cuman ada tambahan lagi. Makasih ya untuk mendengarkan, arigatou gozaimasu, terima kasih.